Halo, perkenalkan nama saya Adil Fatimah Ramdhani, NPM akhir 021. Halo, nama saya Ratu Priwa Kamal, NPM 23011011715 dari Perikanan A. Nama saya Nabila Wisatiwi, MPM akhir 018. Kenalkan, nama saya Dika Devina Adawati, MPM akhir 027 dari Perikanan A. Perkenalkan, nama saya Gista Tanhira, NPM akhir 007 dari Perikanan A. Halo, perkenalkan nama saya Andri Wijaya, NPM akhir 45 dari Perikanan A. Perkenalkan, nama saya Fitri Andayani, NPM akhir 13 dari Perikanan A. Perkenalkan, nama saya Hervaldo Desya Tarigan, NPM akhir 017 dari Perikanan A. Nama saya Haji Nuansa Febriani, NPM akhir 53 dari Perikanan A. Perkenalkan, nama saya Sartika Yusriyah, NPM akhir 16 dari kelas Perikanan A. Perkenalkan, nama saya Anggi Adrian Hutapea, NPM akhir 054 dari Perikanan A. Danau Batur merupakan danau yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Danau ini merupakan danau terbesar di Pulau Bali. Danau Batur terbentuk akibat letusan yang terjadi sekitar 29.300 tahun yang lalu dan merupakan lembah dari Gunung Batur. Bagian terendah gunung tersebut mengalami proses akumulasi air hujan sehingga berubah menjadi danau. Danau Batur memiliki luas 1.600 hektar area dengan volume air 815,38 juta meter kubik dan memiliki kedalaman rata-rata sekitar 60-70 meter. Danau Batur merupakan danau yang memiliki waktu tinggal air selama 5 tahun, debit keluar sebesar 961,64 kali 106 meter kubik per second, dengan jumlah debit keluar air sebesar 80,14 kali 106 juta meter kubik per tahun. Lokasi sekitar Danau Batur memiliki beragam kondisi topografi dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 sampai 25% atau lebih dari 40%. Selain itu, berdasarkan ketinggian dari permukaan air laut, Danau Batur terletak antara 1000 meter di atas permukaan laut. Dataran tertinggi terletak antara 3000 sampai dengan 4000 meter di atas permukaan air laut. Luas permukaan danau mencapai 16,05 km dengan luas daerah tangkapan menurut hitungan pada peta Bako Surtanal sebesar 102,50 km menurut Dewi tahun 2020. Desa-desa yang ada di sekitar danau adalah Songan, Trunyan, Abang, Buahan, Kedisan, dan Toya Bungkah menurut Muji Ningsih tahun 2015. Danau Batur merupakan salah satu dari 15 danau yang menjadi prioritas pemulihan kerusakan danau di Indonesia berdasarkan Kesepakatan Bali tahun 2009 tentang pengelolaan danau berkelanjutan. Secara umum, danau merupakan perairan umum daratan yang memiliki fungsi penting bagi pembangunan dan kehidupan manusia. Danau memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi ekologi, budidaya, dan sosial ekonomi. Danau Batur merupakan danau yang multifungsi. Menurut Diarta, pada tahun 2016, keberadaan Danau Batur memberikan fungsi yang menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, berfungsi sebagai sumber air yang muncul menjadi mata air di beberapa tempat di Bali. Yang kedua, berfungsi sebagai sumber air untuk aktivitas pertanian. Yang ketiga, berfungsi sebagai objek wisata. Yang keempat, berfungsi sebagai tempat kegiatan keagamaan. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai tempat budidaya perikanan darat. Terjadinya penebangan hutan dan pemanfaatan air tanah secara tidak terkendali mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan air tanah dan berdampak pada meluasnya sepadan danau. Keadaan ini dipergunakan oleh masyarakat untuk melakukan usaha budidaya pertanian. Pada saat air danau surut, warga langsung menanami lahan yang tidak tergenang air dengan tanaman jenis
hortikultura. Adanya aktivitas perikanan darat telah memposisikan Danau Batur sebagai sentra penghasil ikan nila. Pemeliharaan ikan nila dilakukan dengan sistem KJA atau keramba jaring apung. Luas perairan Danau Batur yang telah dimanfaatkan untuk usaha pembesaran ikan nila secara sistem KJA sampai tahun 2014 sebesar 3,5 hektar. Saat ini tercatat ada 50 kelompok pelaku usaha pembesaran ikan nila dengan sistem KJA yang beroperasi di Danau Batur. Kondisi Danau Batur sangat memprihatinkan dan masuk ke dalam 15 danau kritis di Indonesia. Salah satu permasalahan yang dihadapi di Danau Batur adalah pendangkalan akibat pertumbuhan eceng gondok. Dengan banyaknya eceng gondok yang tumbuh di danau menyebabkan air danau semakin cepat menguap dan tanaman eceng gondok yang mati akan turun ke dasar perairan sehingga mempercepat terjadinya proses pendangkalan. Pertumbuhan eceng gondok yang berlebihan merupakan salah satu dampak dari terjadinya eutrofikasi danau. Eutrofikasi merupakan pengkayaan perairan oleh unsur hara, khususnya nitrogen dan fosfat, sehingga mengakibatkan pertumbuhan tanaman air tidak terkontrol. Eutrofikasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari ulah manusia seperti kegiatan karamba jaring apung, adanya limbah industri pariwisata di sekitar Danau Batur, dan penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan pada kegiatan pertanian di area sekitar Danau Batur. Selain dapat menyebabkan pendangkalan, eutrofikasi juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi perairan Danau Batur, seperti penurunan biodiversitas, penurunan konsentrasi oksigen di dasar perairan, blooming alga, dan degradasi ekosistem. Berdasarkan pemeriksaan 12 parameter fisiko-kimia pada air Danau Batur, diketahui bahwa terdapat parameter yang tidak memenuhi kriteria baku mutu kelas 1 menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016. Ketiga parameter tersebut adalah residu terlarut, COD, dan total fosfat. Tingginya nilai ketiga parameter tersebut di air Danau Batur umumnya disebabkan oleh tingginya materi organik dan anorganik akibat aktivitas domestik, pertanian, dan perikanan. Peraturan pemerintah. Dalam pengelolaan ekosistem Danau Batur, beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintahan Provinsi Bali adalah Master Plan Pengelolaan Ekosistem Danau Batur, RADT, Pengelolaan Ekosistem Danau Batur, Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Danau Batur, Grand Design Gerakan Penyelamatan Danau Batur, atau Germadan Batur. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Danau Batur tertuang di dalam RT/RW Kabupaten, Sumber Gerakan Penyelamatan Danau Batur, KLHK 2014 dalam Dewi 2020. Berikut adalah beberapa ketentuan peraturan yang terkait dengan pengelolaan ekosistem Danau Batur, antara lain. A. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. B. Peraturan Pemerintah. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang tata pengaturan air. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang irigasi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. C. Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang daya tampung beban pencemaran air, danau, dan atau waduk. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang pengendalian mutu air pada sumber-sumber air. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang cara dan persyaratan izin penggunaan dan atau sumber-sumber air. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air. 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang pedoman mengenai syarat dan tata cara perizinan dan
pedoman pembuangan limbah ke air dan sumber air. 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 /M/2011 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Selanjutnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali, di mana Peraturan Daerah Provinsi Bali pada nomor 4 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Belum tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang RDTR dan RTRWK sebagai matra ruang RPJPD ke Kabupaten Bangli dan profil kawasan wisata Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, serta belum tersedianya Peraturan Bupati Bangli dan SK Bupati Bangli terkait pengelolaan ekosistem Danau Batur. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Rivaldo tentang RTRWK, bahwa RTRWK ini adalah salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan kebijakan pengelolaan ekosistem Danau Batur didasarkan pada visi misi yang terkait, yaitu yang pertama visi untuk melestarikan fungsi ekosistem danau untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Yang kedua yaitu memiliki misi pengelolaan ekosistem Danau Batur adalah untuk melakukan tindakan konservasi dan pemanfaatan yang bijak atas danau daerah tangkapan airnya melalui kegiatan inventarisasi, penelitian dan juga kajian ekosistem danau serta mengikut sertakan peran masyarakat aktif setempat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan kerjasama, koordinasi, dan keterpaduan antara masyarakat dan juga pemangku kepentingan. Sedangkan pada zonasi ekosistem danau, menurut Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada tahun 2011 menyatakan bahwa zona perikanan tidak untuk danau yang tertutup, melainkan perikanan tidak dapat dikembangkan untuk danau vulkanik seperti Danau Batur yang tidak memiliki outlet. Pengelolaan ekosistem Danau Batur masih bersifat sporadis, parsial, dan terkadang seringkali berbenturan dengan kewenangan dan tanggung jawab, sehingga hasilnya kurang optimal. Sebagian besar permasalahan yang terjadi di Danau Batur diakibatkan oleh degradasi lahan, yaitu akibat peralihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan penambangan pasir. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan Danau Batur sendiri adalah berkembangnya gulma secara masif yang menyebabkan eutrofikasi dan pencemaran perairan. Kemudian akan dilanjut dengan solusi-solusi yang sudah dilakukan dalam pengelolaan Danau Batur. Solusi yang sudah dilakukan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dalam mengatasi permasalahan pengelolaan ekosistem Danau Batur sendiri digolongkan menjadi dua permasalahan utama, yaitu pengendalian gulma air yang menyebabkan eutrofikasi dan pengendalian pencemaran perairan. Pengendalian gulma air dilakukan dengan cara pembersihan gulma di perairan danau, serta pengembangan sarana pengelolaan limbah domestik dan pertanian. Sedangkan untuk pengendalian pencemaran, pemerintah Kabupaten Bangli sejauh ini sudah melakukan upaya penyelamatan dengan membentuk kelompok kerja atau Pokja Pengelolaan Danau Batur. Khusus untuk mengatasi pencemaran, akan dilakukan penerapan pertanian organik mulai dari pupuk hingga sistem perawatan tanaman, penataan zonasi pemanfaatan kawasan danau, pengendalian jumlah KJA melalui teknologi bioflok, pengadaan IFAL komunal, termasuk melakukan pembinaan kepada hotel dan restoran dalam penanganan limbah, dibangun pusat daur ulang sampah dengan kapasitas 10-20 ton per hari, hingga melakukan treatment air danau menggunakan teknologi nanobubble. Kemudian ada pengembangan sabuk hijau melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan kawasan daerah tangkapan air dan bekas galian bahan bangunan golongan C, serta pengembangan koordinasi dan konsistensi kelembagaan pusat, provinsi, daerah, serta kelembagaan tradisional. Pengelolaan danau berkelanjutan. Indonesia adalah negara dengan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa. Salah satunya adalah danau yang tersebar di berbagai pulau. Danau tak hanya berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekologi, tetapi juga penyedia sumber air, protein, mineral, dan energi.
Satu lagi, danau juga memiliki potensi yang tinggi sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata. Untuk itu, mari kita kelola danau dengan sebaik mungkin.